Dokter Kobalen yang saya hormati, saya itu sepanjang hidup saya, setelah saya mulai bisa berpikir, saya itu dihantui oleh ajaran Hindu, menurut saya ya, makanya jangan dulu pakai dengarkan aja dulu. Ajaran Hindu tentang kasta. Oke, ya karena buat saya, aduh kok kejam sekali ya kan, dan itu kan tidak sesuai dengan sila kelima, dan yang sila kedua juga tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila dan sila kelima tentang keadilan sosial ya. Ini pendapat saya ya. Nah kemudian tapi setelah saya bukan Hindu, tetapi setelah saya terus dalam perjalanan mencoba mempelajari Hindu, jadi terutama karena Mahabharata dan Ramayana itu, saya melihat sebetulnya Hindu itu jujur. Karena saya melihat pada kenyataan kehidupan kasta itu ada. Bahkan saya tahu benar betapa sulitnya orang miskin untuk berkeluar dari dari belenggu kasta dalam kutipnya dia miskin itu, kemiskinan. Itu sulit sekali. Karena ada seolah-olah ada semacam kodrat semesta bahwa orang itu kalau sudah kaya ya kaya, kalau sudah miskin ya miskin gitu itu seolah-olah ya. Nah, sekarang kan Anda sudah menjadi PhD ya, filosofi doktor dalam kecendekian Anda. Nah, saya mohon pencerahan Anda. Apakah saya itu tersesat atau apalah, pokoknya ke dalam kedangkalan saya tentang makna kasta ini. Apakah saya benar? Siapa tahu ya kalau saya benar. Nah, saya mohon pencerahan dan penyelamatan dari Anda dari jalan sesat saya. Silakan, Dr. Kobalen. Baik, terima kasih Pak Jaya Suprana. Terima kasih untuk kesempatan ini kita bertemu lagi. Berbicara kasta, ada yang unik di sini. Banyak orang lupa bahwa di dalam Hindu, agama Hindu, tidak ada satu sastra pun, apalagi kitab suci yang namanya Weda, berbicara tentang kasta. Di sana kasta adalah, khususnya di India, adalah hadiah yang paling buruk yang diberikan oleh penjajah Inggris kepada India pada saat itu. Ada punya bukti sejarahnya. Ya, apa yang tertulis di kitab suci, di sastra dan sebagainya itu warna atau warnam. Apa itu, Pak? Warna atau warnam ini adalah apa warnam? Warna. Dan ada kok atau tadi Anda. Ya, warna atau warnam. Ini kan warna ini Sanskerta. Begitu mendapat akhiran M menjadi bahasa Tamil. Puspam. Jadi, hormat saya. Okay. Terima kasih. Saya baru belajar. Jadi warna atau warnam itu ada. Tapi maknanya, artinya tidak seburuk apa yang dipraktekkan, apa yang dimaknai dengan kasta. Sebelum saya jelaskan itu kepada Pak Jaya, di India begitu kita menyebut seseorang kastamu ini itu di penjara, Pak. Itu kita merendahkan derajat manusia. Kalau di Hindu ada kasta mengklasifikasikan manusia, mengatur derajat manusia. Agama Hindu adalah agama terjelek di dunia. Dan itu saya rasa para tokoh Hindu dunia, para resi, para spiritualis paham akan itu. Gak terima itu. Iya, warna menjelaskan pekerjaan. Pak, warna itu apa, Pak? Warna itu adalah jenjang, golongan, pekerjaan seseorang. Warna. Satu orang bisa memiliki 5 warna atau 5 kasta. Simple, Pak Jaya. Itu jadi sifat. Ya. Sifat, karakter dan pekerjaannya. Pekerjaannya. Jadi pekerjaan dalam hidup penting, Pak. Pekerjaan dalam hidup penting. Bahkan di India, golongan pekerjaan itu ada ratusan, Pak.
Ada ratusan, ini kan golongan pekerjaan yang besar itu dikemas sedemikian rupa oleh penjajah, dijadikan bahkan memecah belah kondisi agar memudahkan mereka memporak-porandakan masyarakat kita. Kok pinter banget itu yang namanya penjajah itu, Pak? Ya. Itu siapa, Pak? Ya, kalau dia nggak pinter kan nggak menjajah. Ya. Kita kan dulu karena bodoh kita dijajah. Aduh, Pak, Iya, ya kan? udah jangan menyakitkan lah. Iya. Aduh, itu menurut saya ting Iya. ting-tangnya itu Ting-tangnya itu jadi mereka melihat budaya kehidupan di India terdiri dari 5 golongan pada saat itu. Terdiri dari 4 golongan. Yang satu adalah kaum terdidik. Kaum terdidik ini terdiri dari 2, dia adalah guru sekolah dan agamawan. Rohaniawan dan guru-guru ini sangat penting ya. Ya. Jadi Pak Jaya, rohaniawan dan guru-guru ini diartikan orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan di dalam bahasa Sanskertanya Brahmana. Tapi tidak menjamin Brahmana suci. Itu Pak Jaya. Itu kerjaannya. Iya. Oke. Kemudian yang pekerjaannya menjaga keamanan negara, mengamankan situasi, rela berkorban menjadi prajurit, bahasa Sanskertanya Satria. Satya wacana demi bangsa dan negara, sumpahku demi bangsa dan negara. Kemudian orang yang bercocok tanam, berdagang, menghasilkan uang, mengelola ekonomi, namanya Waisa. Ini arti daripada bahasa Sanskerta. Pemabuk, malas, pukulin istri, kerjanya cuma makan, ribut, berantem, bahasa Sanskertanya Sudra. Bahkan ada di atas ini satu golongan yang tidak dimasukkan dalam catur kasta, yaitu namanya Candala. Candala itu kaum prostitusi, Parya. bandit, ya, bandit dan sebagainya. Parya masih masuk di dalam Sudra. Oh, ini Outcast, gitu. Bandit, prostitusi, membunuh, gitu. Koruptor. Segalanya halal. Koruptor. udah masuk di dalam Candala. Nah ini dilihat oleh Inggris, dimanipulasi, digolong-golongkan sama dia. Itu pemikiran Anda, analisa Anda, atau Anda faktanya bisa Anda buktikan? Ya, sangat. Makanya pertanyaan saya, apakah itu analisa subjektif Anda atau fakta objektif? Ini fakta objektif. Berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya geluti, dan apa yang saya lihat. Dan saya adalah orang yang paling menentang kasta di Republik Indonesia. Saya tidak setuju dengan kasta itu. Apalagi itu ciptaan manusia. Masa kita melebihi Tuhan, Pak Jaya? Kita diciptakan sama rasa, sama rata. Masa kita menderajatkan si A begini, si B begini. Jadi Pak Jaya, ketika seorang, dia paginya menjadi pendeta di sebuah rumah ibadah. Siangnya dia bertani. Sorenya dia berdagang, malamnya dia menjaga keamanan. Satu orang itu dia Brahmana, dia Satria, dia Waisya, dan dia Sudra. Jadi sifat itu ya. Sifat, Pak, pekerjaan. Saya ketika pulang ini malam, kerjaan saya menjaga keamanan gedung ini, seluruhnya berada di dalam keamanan saya. Saya kirim pasukan saya mengamankan ini. Satria saya, Pak. The Satria pendekar. Gitu, Pak. Yang siap berkorban. Setiap berkorban, mengamankan dan sebagainya. Maksudnya berkorban dirinya kan, bukan mengorbankan orang lain. Mengorbankan diri. Kalau mengorbankan orang lain brengsek kan itu, Pak. Iya. Itu masa itu tadi Itu Candala. bandit itu. Itu golongan-golongan Candala. Golongan Candala. Sehingga di India tuh ada aturan, kalau sekolah di India tuh di formulir tuh ada itu tulisan itu. Golongannya cash itu ada tulisannya. Saya ketika sekolah di sana tidak saya isi itu.
Karena Tuhan Anda hanya... pernah sekolah di sana, Ya. itu di mana? Saya sekolah di Chennai. Saya 2 master saya dari sana, 2 diploma saya dari India. Gitu. Chennai. Iya, di Chennai. Chennai itu Madras, kan? Madras. Nah, Madras itu adalah hadiah Belanda kepada India. Madras, kaum gila, kaum buruh, kaum slave. Ini banyak orang nggak tahu, Pak. Nah, ketika sadar, berontak, mereka merubah menjadi Chennai. Oh, Madras itu. Madras, English. Jadi ada budaya-budaya yang tanpa sadar diikuti dengan bangga oleh blind follower. Termasuk blind orang follower. sendiri, orang India sendiri. Ya, orang India di sana. Akhirnya itu berubah. Kasta yang resmi di dalam agama Hindu hanya ada 2. Kasta laki-laki dan kasta perempuan. Tapi itu dibedakan oleh di dalam Ya, Hindu. dalam arti kalau mau membedakan manusia hanya ada 2 jenis ini. Jadi kamu tidak berhak sebagai manusia mengkelompokkan manusia-manusia lainnya sesuai keinginanmu untuk kepentingan pribadi. Nah, tapi kan bukan artinya juga meletakkan satu di antara gender itu di atas yang lain, enggak Tidak, kan? same, Oke. sama. Apalagi emansipasi wanita itu kan di India juga sudah. India pernah punya menteri pertahanan perempuan, namanya Nirmala kan. Sekarang dia menteri keuangan. Lah ya, perdana menterinya kan Perdana menteri. ya ganti. Ya, maksud saya ketika menteri pertahanan sebuah negara dengan 1,4 miliar penduduk yang saingannya Amerika, can we imagine adalah perempuan, Pak? Iya kan? Nah, berarti di sana emansipasi wanita itu sangat. Anda berapa tahun di India? Saya 3,5 tahun, tapi every year I just go and come back. I just Masih? go and, masih karena kakak ibu saya masih ada di sana. Kakak ibu saya ada, putus hubungan 50-60 tahun dari keluarga. Saya ketika sekolah mencari, ketemu. Saya bawa ibu saya waktu saya wisuda, ketemu dan sebagainya. Jadi kayak film The Lion itu. Anda nonton film Lion? Belum. Itu tentang seorang yang diambil anak oleh orang Australia, New Zealand atau Australia, apa aja bisa ke. Kemudian dia mencari asal usulnya. Ya, yang ngambil ini kan nggak tahu, Pak. Iya. Tapi dia kemudian cari seperti Anda itu akhirnya ketemu. Saya mencari kakak ibu saya, akhirnya ketemu dan sebagainya. Itu Pak Jaya. Jadi hal itu terjadi, bahkan di sana hal itu walaupun terlihat tapi tidak terucap. Gini Pak ya, saya maaf ya loncat-loncat ya. Saya itu mengagumi India. Menurut saya kearifan bangsa India itu kita bisa banyak belajar. Bahkan walaupun saya secara etnis bukan Indian, saya kan Chinese ya, tetapi saya melihat ya itu tadi Pak, ada kejujuran di dalam kearifan India ini. Kenapa bisa begitu Pak? Kenapa? Ada rahasianya Pak Jai. Jadi Hindu itu atau India itu mau dia paham agama atau tidak, dari mereka lahir itu sudah diberi santapan makanan yang melekat dalam pikiran dia bahwa apa yang kau katakan itu yang akan berbuah. You are what you think. Bukan you what you eat, bukan no, ya? no. You are what you think. Iya. Jadi ada sebuah pesan yang melekat bahwa apa yang kamu berbuat itu yang kamu dapat. Apa yang kamu tanam itu yang akan berbuah. Ini konsepnya cuma hukum tabur tuai di Alkitab, hukum karma pahala di kita. Hukum karma pahala itu ini lagi Pak Jaya. Karma, orang begitu bilang, wah dia kena karmanya. Seolah-olah karma itu negatif. No. Karma itu kerja. Hukum karma pahala adalah hukum kerja dan pahala. Kerja dan hasil. Karma tidak negatif. Ada subha karma, ada asubha karma kan. Saya ngajar Hindu ini jadinya. Tidak apa-apa loh, saya mau. Sebenarnya saya ini sangat mau. sang sekerta, ini sang sekerta.
Jadi hukum karma pahala itu, hukum tabur tua itu sudah melekat kita dari kecil yang diberikan orang tua, sehingga ada rasa takut. Ada rasa takut ketika ingin berbohong, walaupun ada. It's not all Hindu. Kan di orang Hindu juga ada yang bobrok, ada yang brengsek kan. Tidak semua orang Hindu juga baik. Ada orang Hindu yang tidak baik. Ada orang Hindu yang miskin, yang bermartabat, yang punya harga diri tinggi. Ada orang Hindu yang kaya raya juga brengsek. Same. Ya, ini saya berani katakan itu karena saya berhadapan. Dan Anda melakukan itu. Saya melakukan ya, kan itu, saya berhadapan dari dengan pemulung itu. Kan dulu. Iya, saya merasakan persis. Gitu. Siapa orang yang mencemoohkan orang lain, bahagia melihat penderitaan orang lain. Jadi di semua suku ada, ya termasuk kita. Gitu. Dan satu lagi yang juga belakangan itu, kan kita perhatikan sekarang ini di Amerika Serikat, ya di Amerika atau ya tapi banyak di Amerika Serikat itu para saintis dan para mathematician orang India. Dan kemudian setelah saya mempelajari sejarah matematika, memang ternyata angka yang kita gunakan sekarang ini asalnya dari India. Yes. Iya. Why? Itu memang itu angka 0 itu. Angka 0 iya, dalam kan, angka itu lahirnya memang di India. Nah, ya kenapa kok kalian? Saya pakai istilah kalian. Kenapa kok kalian? Ya. Ini menunjukkan bahwa India dan Hindu dengan bangga boleh saya katakan pertama di dunia kan. Itu satu, Pak Jaya. Dengan Surasa lebih lama. Contohnya gini, India agama Hindu itu sampai hari ini nggak punya data kapan dia adanya. Iya. Sehingga mereka kalkulasikan dari sejarah Mahabharata, Ramayana, Mahabharata dan sebagainya. Ditarik ke belakang maka muncullah 4 alam, Catur Yuga, Kerta Yuga, Treta Yuga, 2 Para Yuga, Kali Yuga. Nah ini filosofinya lain ini. Ini bisa 4 SKS ini Pak. 4 SKS. Jadi sampai hari ini tidak ada orang, tidak ada buku yang bisa menjelaskan gitu. Dan kemudian peradaban Hindu, peradaban Hindia. Jadi artinya kitab-kitab anu itu dulu diturunkannya lisan, ya. Yes. Exactly. Jadi artinya budaya lisan itu jangan dianggap enteng. Iya, di India kitab suci itu turun dalam 2 gaya. Wow. Gitu. Kata gaya itu juga santai kata. Iya, bodi gaya. Jadi Hindu itu turun itu dengan inspirasi lisan yang disebut Sruti. Sruti itu tersirat. Kemudian ketika Pak Jaya mendengar, terus Pak Jaya ngambil pulpen. Ketika mengalir lah, Pak Jaya duduk, tiba-tiba mengalir satu ide tentang leadership. Takut lupa Pak Jaya ambil pulpen menulis. Ketika mengalir dalam pikiran Pak Jaya itu namanya Sruti. Dan mengambil pulpen ketika Pak Jaya menulis sudah tersurat itu namanya Semerti. Ada satu lagi Pak Jaya, kitab suci Hindu ini di dalam dia Sruti, Semerti di tengahnya ini ada satu. Dia tidak muncul berupa kalimat, tapi dia muncul berupa simbol. Wow. Maka muncullah tangan, Panganjali, begitu Pak. Yoga lain lagi. Gerak. Tapi ini simbol. Dibilang Sanskertanya Nyaya. Jadi Sruti, Semerti, Nyaya. Ini konsepnya Pak. Konsepnya. Jadi banyak hal-hal ini yang harus sebenarnya kita pahami. Dan oleh sebab itu Pak Jaya, tadi kalimatnya Pak Jaya bilang jujur dan sebagainya. Oleh sebab itu Pak Jaya lihat orang Hindu, orang India, apalagi di Indonesia, kecuali di India, di Indonesia mereka paling takut berpolitik. Berapa orang yang berpolitik di Indonesia Pak? Di tingkat nasional yang duduk sebagai ketua DPP di tingkat nasional is the only one Indian politician is Kobalan. Gitu.
Nah, kenapa Anda kok mengambil the not crowded road? Yes, karena ketika banyak orang tidak berminat di situ, kita kan tanda tanya. Kenapa mereka tidak berminat? Dan melihat juga latar belakang kondisi masyarakat kami. Pak Jaya, orang India, khususnya Hindu, adalah orang yang paling minoritas di Republik ini hari ini. Mereka tidak lebih dari 100.000 Pak Jaya, yang sebelumnya ada 1-2 juta. Kenapa kok dulu sebelumnya 1,2 juta? Kenapa kok sekarang menurun secara kuantitas? Kuantitas, ya, itu. kuantitas. Karena dulu kan satu keluarga itu, ini 50 tahun yang lalu lah. Satu keluarga itu anaknya 15, 10 dan sebagainya. 15? Iya, di keluarga saya 10, kakak ibu saya 13, ada yang 18 dan sebagainya. Pada saat Jadi itu semua ke arah Kurawa semua ya? Kurawa semua. Dan kemudian menurun. Orang yang senior, para orang tua meninggal, anak-anaknya membatasi kelahiran. Iya. Sehingga hari ini 1, 2, maksimal 3, itu yang menjadi demikian. Jadi ini hal-hal yang membuat kondisi kita hari ini, dan terutama di Indonesia, kita perlu bangga di Indonesia tidak ada kasta. Walaupun ada orang-orang yang merasa bahwa dia golongan ini itu ada. Itu kesalahan dia. Tapi kita di sini, saya salah satunya yang ikut memberantas itu karena itu tidak layak. Karena bagi saya semua orang sama. Dan itu adalah warisan imperialisme. Imperialisme. Begitu Pak. Wah, saya mendengar sabda Anda tadi, saya benar-benar tersentuh, dan apa yang saya curigakan dulu, kan saya cuma bisa curiga kan tentang Hindu ini, istilah saya kan jujur gitu kan. Nah, tapi ternyata betul kan bahwa Hindu itu sebetulnya sangat realistik. Sangat. Ya seperti Bhagavad Gita. Saya dari dulu kan, ngapain si Krishna ini, Arjuna kan nggak mau perang, kan bagus. Ya, dimotivasi Madi. Malah dianjurkan untuk perang, pakai ditakut-takuti segala. Nah, bagaimana menafsirkan Bhagavad Gita? Ketika bicara Bhagavad Gita ini kan pesan Pak. Ya. Bhagawan itu Krishnanya. Gita Sair. Di sana ada 700. Gitanjali. Iya. Gitanjali, resi yang melahirkan yoga. Resi orang suci yang melahirkan 108 gerakan yoga namanya Resi Patanjali. Nah, Gitanjali itu adalah orang yang menguasai Gita dengan kidung, dengan alunan. Kenapa Rabindranath Tagore sampai bikin itu? Ya, beliau seorang penyair, sastrawan nomor 1 India kan. Jadi 700. Apakah, pertanyaan saya, maaf ya Pak, ya mungkin saya, Rabindranath Tagore itu di India dihormati sebelum atau setelah beliau mendapat anugerah Nobel? Sebelum. Namanya cukup sampai hari ini. Sampai hari ini namanya masih dihormati. Kenapa? Karena tidak ada duanya. Tidak ada yang setelah beliau, tidak ada yang bisa menyaingi beliau. Tidak ada yang bisa menyaingi beliau. Oke, kembali lagi. Yes. Ke tadi Bhagavad Bhagavad Gita 700 pesan Krishna kepada Arjuna. 700. Itu kemudian dijadikan kitab suci. Itu juga salah kaprah. Itu menjadi kitab suci. Ya, kan kitab suci agama Hindu Weda. Catur Weda. Nah, ini karena ini pesan-pesan suci dianggap kitab suci. Dan sampai ada oknum yang menggabungkan ini menjadi Pancama Weda, Weda kelima. Yang sayangnya Pak Jaya, sayang dan sangat memprihatinkan, ironis, bahwa umat Hindu bangga memiliki Bhagavad Gita karena dia udah merasa punya kitab suci yang padahal bukan kitab suci, sehingga 95% di Republik ini orang Hindu tidak punya kitab suci Weda di rumahnya.
Ini tuntutan saya kepada para tokoh-tokoh yang ngaku-ngaku tokoh Hindu, berantem, merasa mereka Superman, tapi nggak mampu memperjuangkan itu gitu. Nggak mampu. Padahal saya punya loh itu, tapi bahasa Inggris. Ya, Dan saya nggak tahu ya, itu ya. terjemahannya benar apa enggak, nggak tahu. Kalau ada bisa pasti, bahasa aslinya pasti. bisa ya. Enggak. Saya tidak terlalu mahir berbahasa Sanskerta, tapi yang inti-intinya saya tahu. Gitu. Nah, jadi Bhagavad Gita Nggak ada ini baca beda dalam bahasa apa? Indonesia. Ada. Indonesia ada, English ada. Gitu. Jadi Dan menurut Anda terjemahannya bagus? terjemahannya bagus karena dia menerjemahkan itu dengan rasa kan, Pak. Itu kan syairnya hidup. Syairnya hidup. Bukan komputer kan? Bukan komputer, bukan Google. Google Translation. Di sini yang uniknya Bhagavad Gita ini menjadi kitab suci bagi sebuah mazhab aliran Hare Rama Hare Krishna di dunia. Mereka tidak konsen terhadap Bhagavad Gita, terhadap Veda. Bagi mereka kitab sucinya adalah Bhagavad Gita, Tuhannya atau dewa utamanya adalah Krishna. Ini yang hari ini menjadi masalah di Indonesia. Karena penganut-penganut, terutama oknum-oknumnya itu merasa mereka lebih dari segalanya daripada Hindu yang lain. Sedang terjadi konflik. Bahkan Parisada hampir pecah majelisnya. Padahal di sana adalah pesan kebaikan, pesan motivasi. Bahwa yang kamu akan bunuh itu bukan pamanmu, bukan saudaramu, tapi karakter sifat setan yang ada dalam diri dia. Kamu mau membiarkan dia melakukan kejahatan, ribuan kejahatan lagi, atau kamu akan menghentikan kejahatan itu agar itu tidak membesar. Kamu memilih mati 1 atau mati 1 juta, itu motivasi Krishna. Dan Krishna menjelaskan dengan gamblang bahwa apa yang kau lakukan itu yang akan kau hasilkan. Nah, ini pesan-pesan yang memang sebenarnya. Arjuna juga waktu ke Nirwana juga mati duluan kan? Yes. Nah, adakah orang tahu ketika di Nirwana ini para Kurawa, Pandawa, termasuk Bhisma itu duduk di altar biasa, yang duduk di singgasana kursi yang paling terhormat itu adalah Karna. Kan banyak yang tidak tahu dan karena mereka mungkin kurang literatur. Sebenarnya kalau kita mau bicara Satria, Pandawa 5 nggak ada artinya bagi seorang Karna. Karena dia kakak tertua. Kalau Pandawa 5 jari ini, Karna adalah telapak tangannya, Pak Jaya. Karena ilmu Karna itu mampu mengalahkan 2 orang yang luar biasa di dalam Mahabharata. Sakti Mandraguna kan di Mahabharata itu 2 orang. Satu Bhisma, setelah itu gurunya namanya Parasurama. Parasurama penitisan Dewa Wisnu. Orang nggak ngerti ini Parasurama. Parasu itu artinya kapak sakti. Iya, yang senjatanya kapak kan. Dan dia kan nggak bisa mati kan? Dia nggak bisa mati. Yang orang luar biasa kaget, yang mengalahkan dia siapa? Yang mengalahkan dia Karna. Karena ketika Karna disudutkan, karena dianggap kasta rendah, tidak layak memegang busur, tidak layak menjadi pendekar, yang mengangkat dia adalah Duryodhana. Tapi sebelum itu dia melanglang buana. Dia sampai berbohong, membotak dirinya, dia belajar semua Weda, dia menjumpai Parasurama. Saya Brahmana yang ingin menjadi Satria, karena Parasurama tidak akan mengajarkan ilmunya kepada kaum rendah. Parasurama juga di sana membedakan menggunakan kasta. Jadi kasta itu muncul di konsep Mahabharata, sangat muncul, sangat dominan. Bagaimana mereka memperlakukan Karna sangat mencolok. Sangat mencolok. Dan Bhisma tahu kehebatan Karna, karena Karna mampu mengalahkan Parasurama.
Karena itu setelah Bhisma gelar Satria Dharma itu dimiliki oleh Karna. Dan dia mati demi menjaga Satya Wacananya. Walaupun orang bilang seorang sehebat dia, kenapa dia berpihak pada yang jahat? Bukan. Dia bukan berpihak pada Duryodhana atau Kurawa. Dia berpihak pada ucapannya, Satya Wacananya. Menghargainya, walaupun sakit. Sumpah militer. Apa beda dia dengan Kumbakarna dalam Ramayana? Saya tidak membela kakak saya, tapi negara saya terancam. Saya tidak suka dengan kakak saya, tapi saya harus membela. Yang saya bela demi tanah air saya. Kumbakarna. Iya, kalau Kumbakarna saya dari dulu Iya, sudah jadi, tahu. Tapi kalau Karna terus terang saya juga gitu lah nggak. Karena ini kan lahir sebagai seorang putra mahkota, karena malu dilepas, dianyutkan, diambil kusir kuda, pengurus kuda, dan begitu menjadi kusir kuda langsung derajatnya diturunkan. Padahal mereka tidak sadar ketika anak panah Arjuna meluncur ke dadanya dan dia diam, keluar tamengnya. Iya. Orang harus tahu siapa dia kan. Iya kan Pak. Jadi ada hal-hal seperti ini. Dan dermawan tanpa tanding dalam segala hal di sana. Sampai ketika dia minta tamengnya, dia tahu dia akan, tanpa tameng itu akan mati, dia buka, dia kasih. Kunta. Seperti itu. Kawasaraga. Kawasam itu jadi sebetulnya ya, kalau saya kan belakangan ini juga mempelajari komik Marvel. Tapi menurut saya di Mahabharata itu semua superhero itu sudah ada ya. Dan banyak sekali di sana yang tersimpan yang hari ini menjadi populer Pak Jaya. Salah satu contoh, Kurawa itu lahirkan 100 orang. Mereka lahirkan tidak dari rahim ibunya. Iya, dagingnya. Iya kan Pak? Di dalam kendi kan Pak? Tahukah orang bahwa itu adalah hari ini apa? Hari ini bayi tabung kan Pak? Nah itu udah ada dulu kan Pak? Seperti itu. Kemudian kalau orang tahu sebelum itu Drona Acarya itu, drona itu artinya kendi. Dia itu juga dititipkan di sebuah kendi. Nah ini yang perlu dalam literatur dibaca lebih dalam asal-usul mereka. The history, how they are coming. Di sana ada seorang acarya, namanya Kirpa Acarya. Satu perguruan, ini iparnya Drona Acarya. Kirpa Acarya ini kan acarya, resi. Kerjanya mabuk dan main gaple di depan kerajaan. Tapi sakti mandraguna. Kirpa. Gitu. Kan ada acarya, Drona Acarya. Itu bukannya Salya, bukan. Bukan. Lain lagi ya? Lain lagi. Ini satu perguruan, adiknya dinikahi oleh Drona Acarya. Ibunya Aswatama. Gitu. Yang di Mahabharata kan tidak meninggal sampai hari ini, yang dianggap tidak meninggal kan cuma Aswatama. Iya. Bahkan dianggap keturunan-keturunannya masih ada kan. Nah, kalau boleh saya tanya, kenapa Aswatama demikian diselamatkan dari kemelut ini? Karena memang dia pada saat pertempuran dahsyat terakhir itu memang menghilang. Karena dia berkhianat, melanggar sumpahnya, dia membunuh bayi yang sedang tidur kan. Dan ketika dia ingin mengeluarkan senjata saktinya, dan Karna mengeluarkan senjata sakti Arjuna, itu kan ditengahi oleh Krishna. Sama-sama mengeluarkan Brahmastra. Setelah itu mata ketiganya kekuatannya diambil dan dia hilang dari situ. Setelah itu cerita dia udah tidak ada. Dia hidup dalam dendamnya sampai hari ini. Saya tidak tahu dia udah reinkarnasi kepada siapa ini. Di Indonesia apa di India. Jadi dia itu pihak yang yang nggak terima dendam ya. Dendam.
Karena sebenarnya dia makan besar dan hidup mewah dari Pandawa, tapi dia berpihak pada Kurawa. Kok Anda bisa bilang makan besar dengan Pandawa? Kan bapaknya gurunya Pandawa 5, Drona Acarya. Ya tapi kan juga gurunya Kurawa. Gurunya Kurawa, tapi mereka lebih mendapat perhatian, kemewahan segalanya. Walaupun dalam perang mereka berpihak ke sana. Gitu. Dan ini semua pemainnya, politikus sandalnya dia Krishna. Kalau Krishna mau kan sekejap tidak jadi. Habis kan, tidak perlu itu. Tapi memang beliau membiarkan. Kodrat memang harus terjadi. Apa yang terjadi 3000 tahun yang lalu kan hari ini terjadi. Semua terjadi. Pesan-pesan Krishna itu walaupun itu kepada Arjuna, tapi hari ini semua terjadi. Terjadi. Itu yang membuat Bhagavad Gita itu dianggap sabda ilahi. Sabda ilahi dan kitab suci. Padahal itu sabda Krishna, okay? Sabda Krishna kepada Arjuna. Dan tapi Krishnanya diilahikan. Diilahikan. Padahal aslinya Weda. Weda. Nah, saya memang sudah baca Weda, tapi kan itu kan lebih buat saya suatu karya sastra yang saya tidak bisa menghayati isinya. Sebetulnya apa Pak Weda, kitab Weda? Weda ini di dalam agama Hindu ini perlu pertama sekali digarisbawahi bahwa Weda itu di samping kitab suci adalah kitab pengetahuan dunia. Kitab pengetahuan Jadi dunia. itu ensiklopedia. Karena di Weda itu kan terbagi 4, Pak. Ya. Ada Rig Weda yang paling tua. Rig Weda, ya oke. Rig Weda yang paling tua. Apa tuh? Rig itu artinya apa Pak? Rig itu artinya adalah kidung tentang rohani. Gitu. Rig Weda, ya, kemudian ada Yajur Weda. Yajur Weda ini artinya cara ritual melakukan korban-korban suci. Nah di sini ditafsirkan berbeda dengan di dalam. Karena orang biasa menaruh korban suci ya harus motong hewan. Sebenarnya sana diberitahu bahwa misalnya contoh harus memotong seekor kerbau dalam sebuah upacara. Kan ironis sekali Tuhan dalam agama Hindu masa minta begitu. Padahal itu ritual. Gitu, itu ritual dan itu bisa diganti. Nah, Pak, apa hubungannya dengan Ayurveda dalam arti ilmu kesehatan, jamu? Jamunya itu. Di dalam itu adalah tentang pengobatan. Yajur itu sama dengan Ayur. Ayurveda kesehatan, Yajurveda di dalamnya itu menjelaskan semua sistem kesehatan. Oke. Kemudian ada Samaveda. Samaveda ini berbicara tentang mantra-mantra tantrik-tantrik. Oh, ritual. Ritual. Nah, di antara Weda ini ada satu yang terakhir namanya Atharva Weda. Atharva Weda ini yang memberi penjelasan peningkatan spiritual. Tapi kalau kita digabung ke empat-empat Caturveda, mereka menjelaskan tentang pengetahuan dunia. Sampai bikin atom ada di dalamnya. Ya, kearifan. Kearifan, way of life. Karena itu Hindu itu di samping dia menjadi sebuah agama mayoritas di India, tapi dia menjadi cara how to live. Tadi, rasa takut untuk melakukan hal-hal negatif. Tapi kebanyakan orang nggak percaya, Pak Jaya, nggak percaya dengan konsep ini. Nah di sana itu benar-benar dia jelaskan. Dia menjelaskan dalam konteks filsafat-filsafat. Contoh lah Pak Jaya, di Hindu itu Pak Jaya pasti tahu Dewa Ganesha kan? Ganesha? Iya, Oke. kan tahu. Nah orang awam berpikir nih orang Hindu ngapain menyembah gajah? Gitu. Kepala gajah, badan manusia. Tapi di dalam itu ada filsafat leadership. Ada filsafat leadership yang cukup dalam, yang kalau dihayati sama dengan Astabrata. Nah, akhirnya masuk kita ke tema yang ini. Sama dengan Astabrata. Dia digambarkan bahwa Ganesha itu, saya bisa bilang Ganesha nggak ada. Masa nggak ada? Kita kupas gitu. Ganesha itu, Bapak lihat, dia berhidung panjang. As a Hindu or as a leader, Anda harus memiliki program jangka panjang di dalam memimpin.
gitu. Kemudian Bapak lihat matanya sipit. Ya. It's a concentration, konsentrasi serius kepada satu hal. Yes. To the target. Jeli. Result orientation, jeli. Kemudian kupingnya besar, mulutnya kecil. Artinya lebih banyak mendengar. Kamu lebih banyak mendengar, jangan Daripada- lebih banyak bluffing. Bukan berarti dengan kamu bicara dengan suara keras, dengan mendalikan A, B, C, D, ini kamu akan menjadi benar. No. Kalau bertanya boleh kan? Bertanya boleh, Cerewet gitu. cerewet. Tapi bukan berarti kamu bluffing menunjukkan kamu pintar. Gitu. Seorang pemimpin yang baik akan lebih banyak mendengar. Seorang pemimpin yang baik akan banyak mendengar agar dia Iya, menjadi karena pemimpin yang kupingnya bijak. besar itu tadi ya. Iya. Jadi artinya ITB memilih Ganesha Exactly. itu sudah bagus itu ya. Bagus. Karena setelah kuping turun ke perut. Nah, Perutnya itu besar artinya buana loka. Seorang pemimpin harus menguasai berbagai macam pengetahuan. Menguasai pengetahuan yang luas. Nah kalau sekarang kita Ganesha kita taruh, kita copot matanya, ya, kita copot hidungnya, kupingnya, kita taruh Ganesha nggak ada. Satu lagi tangannya selalu blessing dan memiliki 4 tangan, salah satunya blessing. Dia selalu menghormati, menghargai orang, dan blessing. Dan 4 tangan itu berarti dia menguasai entire things. Jika ada di satu perusahaan dia menguasai semua, 4 arah itu dia kuasai. Ada satu lagi yang banyak orang lupa. Di depan dia itu biasa ada seekor tikus kecil iya, dan itu manisan. apaan itu? Bawakan dia dengan rasa kepemimpinannya yang adil, yang jujur, yang tegas, yang bijak, mampu mengendalikan sekelas yang orang yang paling rendah di perusahaannya untuk tidak melakukan pencurian, dan kalau butuh, kalau mau minta. Karena itu tikus itu di depannya manisan nggak disentuh sama dia. Dia melihat manisan masih melihat Dewa Ganesha. Kecuali di sini manusia dengan duren kan, nggak usah sikat aja, ya kan Pak Jaya. Begitu Pak Jaya. So it's create, atau the philosophy of the leadership itu tertanam di situ, Jadi di Hindu ini juga harus banyak baca, merenung, memahami, Dan mengerti. juga imajinasi menafsirkannya harus Iya. kan luas sekali. Iya, karena kan banyak juga hari ini menjadi sebuah fenomena orang bingung dan itu menjadi negatif. Orang Hindu menyembah banyak Tuhan. Tuhannya seram-seram lagi. Ini menjadi fenomena. Oke, kita bicara Ganesha ya, dan saya sangat terima kasih. Saya baru tahu karena kaitannya dengan Astabrata itu. Saya pikir apa nggak ada. Ya, kan masih ada masih ada demigod yang berbentuk satwa lagi satu, Hanuman. Anda bisa cerita bagaimana peran Hanuman? Ya. Hanuman kan sudah diakui sebagai dewa kan? Iya. Banyak orang lupa bahwa Hanuman ini siapa gitu. Hanuman ini sebenarnya penitisan Dewa Siwa. Oke. Awatara Dewa Siwa. Oke. Di dalam membantu Rama. Oke. Ra dan Ma. Kalau Ganesha Wisnu nggih. Bukan. Kalau Ganesha ini beda lagi kalau mau dikupas. Dia tidak berhubungan dengan dewa manapun. nggak ada. Hanya dia di dalam konteks aliran Siwa Siddhanta, dia disebut putra pertama Siwa. Oh, Ganesha juga. Iya. Oh. Siwa, putra pertamanya Siwa, putra keduanya Kartikeya. Gitu. Ganesha ini dibikin oleh Parwati. Oke. Ya, saya rasa. Iya tahu. Oke, sekarang kita kembali ke Hanuman. Nah, Hanuman ini adalah muncul penitisan Dewa Siwa di dalam menyelamatkan Sita. Oke. Kenapa? Sita menjadi istri Rama karena Rama mampu mematahkan busur
panah yang diciptakan dengan kekuatan Astabratanya Parasurama. Shita itu adalah aliran Shiva. Nah, Parasurama di sini dengan Parasurama di Sama. sama ya. Itu yang menjadi tanda tanya. Loh, padahal di dalam Ramayana kan Parasurama kan yang bunuh kan Rama. Parasurama tidak Masa mati. ya? Tidak. Oh. Tetapi Parasurama marah karena siapa yang mematahkan busurnya. Pada saat dia melihat seorang pemuda tampan dan Rama menunjukkan awataranya pada saat itu. Muncullah Narayana. Awatara Narayana bahwa itu adalah penitisan atau awatara Mahavishnu. Jadi Rama itu, Ra itu berasal dari Narayana, Ma itu berasal dari nama Shivaya. Dua kekuatan Narayana dan Shiva ini Rama itu. Nah, jadi Hanuman memang penitisan Dewa Shiva karena Rahwana adalah murid handalan dan murid kesayangan Dewa Shiva. Apa yang diminta oleh Rahwana, Dewa Shiva tidak bisa menolak karena sumpah. Gitu. Dan Rama pasti kalah menghadapi dia. Pasti kalah. Karena dia ketika Dewa Shiva terbang itu kalau dia membaca mantra nama sakral Shiva itu dengan mencet jempol kakinya di bumi itu Shiva turun. Nah, untuk tidak menodai sumpah. Maaf Pak, maka waktu saya di Sri Lanka, saya kagum sekali karena di sana mereka sama sekali tidak menghormati Rama, tapi yang mereka hormati Rahwana. Karena beliau ini hubungan dengan Shiva. Sementara Rama kan Wisnu kan? Wisnu. Jadi mereka di sana itu tadi Vaishnava dengan Shiva Siddhanta. Aliran Wisnu bla 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 ini dengan aliran Shiva Siddhanta. Ini kan semuanya politik. Masa Tuhan memecah belah? Baru saya sadar. Tadinya kan saya pikir ya itu karena Sri Lanka dan Alengka itu. Alengka kepentingan nasionalisme. Tapi ternyata adalah latar belakang religiusnya juga. Dan banyak orang tidak tahu bahwa Sita adalah aliran Shiva Siddhanta. Karena dia muridnya. Dia sayembara dia dimenangkan itu dengan mematahkan sebuah busur yang dahsyat yang diciptakan dengan kekuatan Shiva. Nah, jadi Hanuman itu penitisan Shiva untuk menyelamatkan Rama karena dia juga sudah kekuatan dia juga ada pada Rawana. Kalau nggak ada Hanuman, Rama nggak mungkin mengalahkan. Alengka dibakar sama Hanuman kan. Gitu. Versi bagaimana dia lahir, kenapa dia menjadi kera, berarti ada 4 SKS lagi Pak Jaya. Itu dengan Dewi Sukasi, bagaimana Anjana sebagai ibunya dan sebagainya. Ada cerita tersendiri. Ya. Itu kalau nggak salah, kalau Pak Jaya mau baca buku namanya Anak Bayang Mengiring Angin. Versi pertama. Pak Jaya akan tahu Rama itu lahir sebagai manusia atau tidak. Kan tidak. Rama lahir dalam bentuk kuku yang panjang jempol. Pernah tahu? Kumbakarna lahir dengan taring. Loh, ini Anda bicara Rawana atau Rama? Iya, bicara Rawana. Bagaimana keluarga Rawana? Oh, bagaimana? Rahwana itu bagaimana kuku, silsilah kelahirannya? Rawana kuku. Iya. Jadi seperti kuku Pancanaka itu. Iya, kuku Pancanaka itu. Kemudian Kumbakarna taring. Saya lupa Sarwapenaka adik perempuannya. Kemudian yang lahir sebagai bayi dengan wujud manusia cuma Wibisana. Wibisana yang pertama sekali menerima wejangan Astabrata dari Rama kepada dia untuk melanjutkan pemerintahan dengan kepemimpinan yang baik. Oh, Astabrata pertama dari Rama kepada Wibisana. Kemudian dari Krishna ke Arjuna, dari Arjuna kepada Abimanyu. Tapi Abimanyu nggak sempat. Tidak sempat. Gitu. Lah Astabrata sekarang ada di mana Pak? Astabrata ini ada di alam. Di Republik Indonesia ini yang menguasai Astabrata pemimpin bangsa hanya 2 orang. Maaf, saya bukan berpolitik. Satu Pak Harto,
Karena saya pernah baca, karena tesis disertasi saya Astabrata versi Pak Soeharto, kemudian yang menguasai itu namanya Haji Prabowo Subianto. Maaf, saya bukan berpolitik. Tapi kenyataannya ketika ada 18 tokoh yang saya wawancarai untuk disertasi saya dalam bicara good and clean governance atau Astabrata dalam perspektif good and clean governance, itu yang dari 18 orang itu semua tokoh, bahkan mantan Menteri Pendidikan, yang bisa menjelaskan kepada saya dengan gamblang, one by one dengan details, Prabowo Subianto. Bukan karena beliau pimpinan saya, tidak. Pada saat itu kan saya mahasiswa. Saya mahasiswa yang minta wawancarai beliau. Oh, jadi itu Anda belum saya sudah. Ya. Cuma ketika saya harus disertasi, saya harus punya nilai kan. Oke. Saya walaupun mantan pemulung kan saya nggak mau juga punya nilai yang dibeli atau dapat nilai karena dikasihani sebagai pemulung. Saya kepingin itu nilainya bagus, walaupun nilai saya tidak summa cum laude, tapi dengan memiliki nilai 3,89 di sebuah perguruan 60 besar dunia, itu bagi saya sebagai mantan pemulung sangat membanggakan. Orang yang tamat SD di usia 15 tahun kan itu bangga, Pak. Nah, itu beliau menjelaskan secara gamblang, Pak, bahwa kepemimpinan ini bicara adil ya. Beliau tak dapat itu dari mana? Baca. Pak Prabowo itu kutu buku, Pak. Iya. Kalau datang ketemu Bapak, di meja Bapak ada 5 buku, 5 ditanya, dibaca, diambil, dilihat pengarangnya siapa. Kalau beliau merasa belum punya itu, beliau akan tanya belinya di mana. Saya seperti pikir beliau udah baca ribuan buku. He's a very great, greedy of the books. Great reader and greedy of the books. Itu terbukti ada mantan Menteri Pendidikan nggak tahu Astabrata, Pak. Padahal ini kan konsep, gitu. Ini konsep. Dan beliau menyatakan itu bukan sebagai hafalan, bukan sebagai slogan, tetapi memang beliau hayati. Hayati. Gitu. Dan di samping hayati, beliau menerapkan kan. Jadi itu yang menjadi kunci hari ini. Saya pikir kita bertemu di dalam berbicara tentang leadership, karena di Astabrata itu jelas penguasa, pemaham, pelaku Astabrata pasti negarawan, nggak bisa politisi. Iya. Nggak bisa politisi. Begitu. Jadi itu yang dicerminkan oleh Astabrata itu. Dan Astabrata bukan milik orang Hindu. Astabrata milik dunia, Pak. 3.000 tahun yang lalu kalau Anda tadi menyebut Pak Harto. Pak Harto. Kenapa? Ya, karena Pak Harto benar-benar memahami itu sehingga muncul ada Astabrata versi beliau, karena ini sudah dipakai, digunakan oleh raja-raja Jawa. Ya, raja-raja Jawa, raja-raja Hindu dulu, itu pegangan hidup mereka di dalam memimpin Astabrata. Kan 4 tingkatan alam atas, 4 tingkatan alam bawah. Masih ada 2 orang lagi yang saya kagumi sebagai negarawan, yaitu Bung Hatta dan Pak Dirman. Menurut Anda bagaimana? Saya tidak tahu tentang Bung Hatta, hanya saya tahu Bung Hatta adalah sebagai pahlawan yang melahirkan koperasi, berkarakter, sederhana. Bahkan saya dengar beliau tidak dikebumikan di makam pahlawan, dikebumikan minta di tempat rakyat biasa. Kalau Pak Dirman, Jenderal Besar Sudirman, itu menjadi kekaguman saya yang luar biasa. Kekaguman saya luar biasa. Dalam konteks negara pada saat itu, beliau memimpin gerilya, melakukan perang gerilya berpindah-pindah tempat. Dalam kondisi kesehatan yang begitu memprihatinkan, rapuh, ya. Dan harus meninggal di usia 34 tahun demi bangsa dan negara. Sementara pada saat itu banyak pemimpin-pemimpin kita lebih memilih tinggal di kota, rumah mewah dan mobil. Beliau makannya singkong rebus, ya ubi rebus, pisang rebus, pindah-pindah tempat. Saya tidak melihat, mungkin saya salah, maaf. Saya tidak melihat ada seorang
pemimpin gerilya seperti beliau. Dan tidak akan ada lagi mungkin. Saya kira ya saya juga mempelajari Mao Zedong dan Iya. Fidel Castro, tapi menurut saya Masih- kerakyatannya itu ketulusannya ya itu Pak Iya, Dirman. tulus. Kan beliau tidak menuntut apa-apa. Iya. Nggak ada tuntutan beliau kepada republik ini. Nah, kita Ketika- beruntung Pak, sebetulnya sekarang itu cucu beliau itu Iya. tampaknya menapak tilas sifat kenegarawan. Siapa ini yang namanya siapa? Danang. Danang, oke. Saya kenal. Ya, bagus. Iya. Iya. Dan wajahnya mirip-mirip Iya, juga betul kan sering, ya. dia waktu itu kita bikin drama tentang Pak Dirman yang main dia. Iya. Udah Ya, waktu itu mirip. wah Pak Dirman hidup kembali. Yes, yes. Oke, Siap. begini Pak, betulnya menyenangkan sekali lah berbicara. Waktu yang membatasi kita, apa yang belum saya tanyakan pasti ada yang tapi menurut Anda penting kita ketahui tentang Astabrata. Silakan. Ya, tentang Astabrata ini sebenarnya harus diketahui bahwa ini adalah teori tentang kepemimpinan yang hari ini harus dimiliki oleh banyak orang. Bagaimana memimpin sebuah negara besar ini? Kan banyak orang hari ini semuanya merasa bisa. Ya. Astabrata mengajarkan bisa merasa. Ya. Banyak pemimpin hari ini merasa mampu. Astabrata mengajarkan mampu merasa. Sehingga seorang pemimpin ditunjuk, bukan ditunjuk, dituntut. Ya, seorang pemimpin apalagi ingin memimpin negara sebesar ini Pak Jaya, pertama sekali beliau harus bersikap adil, termasuk terhadap musuhnya, termasuk kepada orang jahat dan orang baik, itu dilambangkan dengan matahari. Matahari tidak pernah memberikan cahayanya Tidak milih. membedakan. Oh, ini Kobalen udah hitam, nggak usah lah. Oh, Pak Jaya yang super elegan ya kan, legend. Oh, Pak Jaya aja gitu. Nggak ada. Adil. Tapi tegas dan tidak segan-segan untuk menunjukkan karakter panasnya, untuk menyulut siapa saja Ya. yang keluar atau mengkhianati negara ini. Nah, karakter panasnya itu di sini masih tidak adil. Ini seperti di setel. Kalau kepada ya tidak merata dan otomatis. Nah, tidak merata dan otomatis di sini adalah penegakan hukum yang adil. Harus apa adanya. Ya 2 tambah 2 segitu. Tidak perlu begitu ada yang bersalah Jadi dia latar sebetulnya lebih belakangnya pakai apa. komputer ya. Iya. Ya. Tidak, oh dia anak siapa, oh di belakangnya siapa, backingnya siapa. Giliran ibu-ibu curi kayu karena ingin masak nggak punya uang, itu bisa 1 tahun lebih. Ketika ada orang korup uang negara ini, bisa main mata, Iya. oknum. Itu satu. Kemudian pemimpin itu dituntut lembut, harmoni, sadu, dengan karakter bulannya. Surya and Chandra. Surya Brata dan Chandra Brata. Tenang. Ya. Kalem, orang begitu lihat suka. Bayangkan Pak, bagaimana perasaan kita duduk depan rumah di bulan purnama. Iya. Ya sampai lagunya kan ada di Iya. bawah sinar bulan Iya. purnama kan. Dan dia juga di dalam menyebarkan ketenangan ini semua kepada semua. Siapapun yang ingin menikmati itu kan nggak dilarang. Oke. Oke. Kemudian dia pemberi kesejukan, pemberi kesuburan, pemberi kemakmuran. Dia sebagai hujan. Dan itu merata. Tapi juga ingat, ketika kesuburan, kemakmuran yang dia berikan itu diambil secara paksa, berlebihan dan rakus, maka Banjir. bencana akan jadi. Banjir. Hutan ditebang, lihat aja sekarang. Iya. Bagaimana Bandung, Iya, iya, betul, tanah ya. longsor. Iya, iya, iya. Memang 50 tahun yang lalu nggak ada gempa Pak Jaya. Kan ada, tapi dampaknya kan ya, beda dengan gempa yang ada kekuatan pohon-pohon yang ratusan tahun.
dengan gempa yang tandus di tanah tandus. Kemudian dia memberikan kekuatan spiritualis, educated, seperti Brahmana, yaitu dengan bintang-bintangnya, cahaya-cahaya bintangnya, cahaya-cahaya bintangnya. Dan dia siap menjadi topangan, menerima semuanya, keluhan apapun itu, dan problem solving, yaitu menjadi samudera. Apapun yang masuk diterima, dia nggak pernah mengeluh. Bahkan diolah sama dia. Mau apa aja dikirim. Sampah, plastik, bangkai, apapun itu. Apapun itu. Kemudian dia mampu menerima beban sebesar apapun, walaupun dia harus menderita karena itu, sebagai bumi. Tanah. Jadi ada konsep yang begitu indah. Lihat, ya? Indah. Dan ini sayangnya sedikit dipahami, Pak Jaya. Sedikit dipahami. Ada satu lagi namanya Agni Brata. Api. Yaitu dia memberikan manfaat untuk sebetulnya kehidupan jadi orang. Ada kesejajaran antara kearifan Sabdabrata ini dengan kearifan Yunani kuno. Bisa jadi. 4 elemen itu kan. Bisa Cuma jadi. mereka terbatas 4, Pak. Iya. Bisa jadi. Tapi menurut saya, Pak, nggak sembarang orang loh, Pak, bisa melihat ini. Dan jadi Anda sekarang adalah orang yang berjasa menyadarkan kita semua tentang makna di balik itu. Sebenarnya tidak juga, Pak Jaya. Saya hanya berpikir bahwa setiap orang yang merasa dirinya ingin jadi pemimpin atau akan menjadi pemimpin, tolonglah baca buku-buku seperti ini. Tolonglah gali filsafat seperti ini, Pak Jaya. Gali filsafat seperti ini, bahwa Anda belajarlah kepemimpinan dengan alam. Bayangkan kita nggak pernah memberikan apa-apa kepada pohon, kita cuma ketika kita tanam dia hanya sebuah tunas, tanpa kita sadari dia memberikan daun, dia memberikan bunga, dia memberikan buah. Ya, ada apa di sana, Pak Jaya? Ini kan pengaruh Astabrata alam yang memberikan itu semua, Pak. Ya betul, ya, dia juga menerima Astabrata matahari, Astabrata rembulan, Iya. air, hujan, semua kan. Semuanya. Jadi ketika manusia membutuhkan segalanya yang tadi turun, hujan dan sebagainya, di sini menjadi air. Dia memberikan kesejahteraan bagi orang, tapi dia juga memberi fasilitas kepada orang untuk hidup dengan baik dan menjadi alat pendukung untuk kehidupan manusia yang tadi Agni tadi. Jadi Agni ini dia memberi, bisa dipakai untuk masak dan sebagainya. Dan Agni tadi tidak sama dengan matahari, karena Agni di sini ini dia menjadi cahaya penerang. Tapi ada kalanya dia colek dengan kekuatan panasnya. Di sini dia dibilang cahaya, tapi ketika di sana dia disebut Agni. Gitu, Pak. Cahaya dalam bahasa Sanskerta apa, Pak? Apa? Jodi. Jodi cahaya. Agni api. Iya. Jadi begitu banyak rahasia, begitu besar rahasia itu. Tapi mungkin orang kan remeh karena tahu Sun Tzu. Bukan remeh tahu ya, ada karena mereka manajemen. tidak memiliki kemampuan untuk menafsirkannya, Bapak. Satu itu, kedua mungkin mereka nggak tahu, Pak, adanya teori Astabrata. Ketika saya berusaha menggali ini di dalam konteks, karena penerapan Astabrata oleh seorang pemimpin di sebuah negara pasti good and clean governance, pasti, Pak. Nggak ada yang berani macam-macam. Nggak akan ada lahirnya sambo-sambo, Pak. Karena sebelum lahir udah disulut, Pak. Sebelum lahir udah dijewer, Pak. Saya bukan berkampanye, tapi yang berani melakukan itu, mencegah itu, Prabowo. Kenapa? Karena beliau paham Astabrata. Iya, sudah beliau memang hidup bersama Hidup bersama Astabrata, merenung Astabrata. Mertuanya
mantan mertuanya menggeluti Astabrata. Dan Prabowo darah biru loh, keturunan HB2. Iya kan? Jadi ini orang otomatis secara alami kutu buku. Jadi ini kalau dipahami luar biasa, Pak. Jadi yang perlu pertama bicara Hindu, filsafat Hindu perlu pemahaman arti, makna dan sebagainya. Jika tadi saya katakan Dewa Ganesha nggak ada, tapi ada pesan spiritual, pesan-pesan filsafat leadership di sana. Ada lagi yang mungkin bikin Pak Jaya kaget. Dewa Shiva itu nggak ada. Saya bisa bilang Pak Jaya Dewa Shiva. Karena Dewa Shiva itu terdiri dari nama aslinya Nama Siwaya. Nama Siwaya itu api, air, tanah, angin, roh. Ada Rohnya. Panca Mahabhuta. Panca Mahabhuta itu 5 elements. Oh, Pak Jaya kan berasal dari 5 elements. That's you Shiva, right? Gitu, Pak. Jadi kalau orang memahami itu bahwa dialah lambang personifikasi manusia di muka bumi. Bukan bicara Hindu loh. Bicara lambangnya. Karena itu Hindu itu kenapa lebih condong dikremasi, karena kembali ke unsur itu dalam 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Yang api ke api, yang air ke air, udara ke udara, tanah ke tanah. Kembali. Seperti itu, Pak. Jadi banyak hal-hal gini. Memang ya kalau hobi baca, saya kan murid Pak Jaya yang suka baca. Jadi ya saya ikut-ikut Pak Jaya lah, baca ini, menghayati, merenung. Karena saya takut ketemu orang-orang yang suka nanya. Kayak Kalau saya nggak baca bahaya kan Pak Jaya. Ya enggak lah. Iya kan, kalau saya ya nggak akan, Anda nggak bisa jawab ya saya tahu. Oh dia menganggap saya terlalu bodoh untuk dijawab. Oke, Pak, begini. Sekali lagi terima kasih. Semoga Anda jangan kapok. Iya. Saya masih akan menuntut Anda lagi untuk bicara apa lagi dah. Iya. Pokoknya keren dah kalau boleh closing 1 menit dari saya. Iya silakan. Saya tadi sebenarnya berencana ingin kepada Pak Jaya untuk menggarisbawahi pemimpin dengan 2 kategori. Satu, pemimpin yang sudah lahir sebagai negarawan. Kemudian pemimpin yang lahir dari politisi. Kalau kita lihat pemimpin yang lahir dari seorang negarawan, dia selalu memikirkan masa depan generasi muda. Memikirkan kelanjutan negaranya, bangsanya. Jadi Ganesha. Terus, dia Pak Jaya tidak pernah berpikir bagaimana saya menang di pemilu berikutnya. Yang penting saya tinggalkan fondasi bagus yang bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya yang hari ini dikasih contoh oleh Jokowi. Suka tidak suka, semua gerakan beliau menjadi pekerjaan rumah berat bagi presiden yang mendatang. Salah satu contoh IKN. Hari ini orang boleh tidak suka, 20 tahun yang akan datang, dunia akan mengagumi itu. Gitu. Peduli pada rakyat. Tidak peduli orang mau bilang apa. And going on. Kemudian pemimpin yang lahir dari politisi, terutama oknumnya, dia tidak peduli dengan generasi muda, dia tidak peduli dengan pendidikannya, pendidikan generasi muda, kehidupannya, gizi, kesehatan. Yang dia perlu hanya satu aja, Pak. Oknum ini, oknum politisi. Bagaimana dia menang di dalam pemilu berikutnya. Saya tutup dengan bahwa jadilah pemimpin yang memiliki karakter jarum, yang selalu menyatukan perpecahan-perpecahan yang tersisa-tersisa. Kain-kain perca bisa menjadi sebuah hiasan, dan jangan menjadi pemimpin walaupun kamu hebat tapi berkarakter gunting yang selalu memisahkan, memotong, menggunting dan memisahkan, Pak Jaya. Ini pesan saya kepada siapapun yang melihat video ini, agar apalagi Anda calon-calon pemimpin bisa mencamkan ini, menerapkan ini, menjadi the wise leader. Jadi pokoknya harus menjadi dewa jarum, jangan jadi dewa gunting. Iya. Baru tahu sekali. Iya. Karakter itu, Pak, jarum dan gunting. Iya, bagus sekali. Iya. Saya bisa bicara sama Bapak karakter
pemimpin ikan lele, karakter Ya, udah, kuda pacu, udah. begitu. Panjang. Lain lagi, panjang. oke. Pak Dr. Kobalen, saya sangat berterima kasih dan saya sungguh mengalami banyak kejutan hari ini, ya, apa yang saya nggak duga itu. Saya kan murid Pak Jaya. Alah, Jadi, tapi sebetulnya saya jujur sudah ada kecurigaan. Cuma kecurigaan itu belum sempat tergali untuk menjadi keyakinan. Nah, hari ini Anda telah sangat berjasa, ya, untuk menjadikan kecurigaan saya itu menjadi keyakinan saya, dan saya doakan supaya Anda terus berusaha untuk membawa negara ini ke arah yang benar. Sebab saya tahu benar bahwa banyak hal yang sangat berbahaya, yang saya kadang-kadang sampai putus asa, sampai saya menghibur saya sendiri, ya bentar lagi toh saya akan meninggalkan dunia fana ini, ya sudahlah gitu, karena saya merasa berarti Pak Jaya lari. Apa? Lari meninggalkan masalah. Bukan lari lah, disuruh mati loh. Ya di situ saya betul nggak ingin, tapi ya kita tahu kan, ya itu kita bisa bicara lagi Pak, tentang the real condition now. Tentang mati itu Pak. Oh yes. Ya itu kan saya yakin. Itu disertasi saya S2. Di MPhil saya itu perjalanan Atma menuju moksha. Moksha. Iya. Topik berikutnya. Nah lihatlah. Ya, jadi kelihatannya memang Anda itu dilahirkan untuk memenuhi keinginan Bapak. Iya. Di sana nanti terjawab konsep reinkarnasi. Benar enggak? Bisa diterima enggak? Saya bisa buktikan. Ya kalau saya bahkan nggak perlu pembuktian Pak. Ya saya bisa menerima itu berdasar ya kesadaran saya di situ anunya. Nah, Anda sudah punya, tapi Anda akan saya tambah lagi supaya nanti rumah Anda penuh ini. Ya, udah minimal ini. Tembok Anda nanti kalau ada gempa bumi nggak runtuh karena mereka dipersatukan oleh beragam. Ya, tadi Dr. Kobalen yang telah menjadi narasumber saya Suparno Show dengan tema politisi dan pemimpin, dan tadi Anda sudah memilih itu benar-benar. Tepuk tangan untuk Dr. Kobalen.